Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amar Turki. Pada hari ini akan mempresentasikan grafika komputer, yaitu tentang algoritma Bresenham. Jadi langsung saja di sini kita akan menjelaskan beberapa materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 pembahasan materi algoritma Bresenham. Yang pertama nanti itu ada pengantar algoritma Bresenham, yang kedua itu ada prinsip kerja algoritma Bresenham, yang ketiga ada perhitungan inkremental pada algoritma Bresenham, keempat pembanding pada algoritma Bresenham, dan yang terakhir nanti itu saya juga akan menjelaskan kelebihan algoritma Bresenham. Baik, yang pertama kita akan masuk dulu ke pengantar algoritma Bresenham. Nah, algoritma Bresenham itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk menggambar garis pada layar komputer secara efisien dengan menggunakan pendekatan integer only. Algoritma ini menghindari penggunaan operasi pecahan dan hanya memanipulasi nilai integer sehingga cocok untuk berbagai perangkat. Selain itu, algoritma ini akan efisien jika operasi integer berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas prinsip kerja algoritma Bresenham, perhitungan inkremental dan juga pembanding. Nah, prinsip kerja algoritma ini adalah dengan menggunakan perhitungan inkremental dan pembanding, atau bisa juga kita sebut sebagai incremental and decision making, untuk menentukan pixel yang harus diwarnai tiap langkah perhitungan. Perhitungan inkremental dilakukan dengan menghitung selisih antara titik akhir dan titik awal pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu misalnya di sini dx sama dengan x2 kurang x1 dan dy sama dengan y2 kurang y1. Lalu menggunakan increment atau penambahan yang ditentukan berdasarkan perbedaan tersebut. Pembanding digunakan untuk menentukan pixel yang diwarnai pada setiap langkah perhitungan. Algoritma Bresenham mempengaruhi nilai error tiap iterasi. Nilai error ini digunakan untuk membandingkan increment sumbu X dan increment sumbu Y. Nah, selanjutnya di materi ketiga kita akan membahas tentang perhitungan pada algoritma Bresenham. Nah, di sini ada peningkatan nilai dan koordinat. Yang pertama, tentukan nilai atau tentukan titik awal. Jadi titik awalnya itu x1 dan y1, dan titik akhirnya itu adalah x2 dan y2, dan garis yang akan digambar. Nah, kedua, hitung perbedaan antara koordinat titik akhir dan titik awal, yaitu delta x dan delta y. Ketiga, tentukan nilai M untuk menentukan perhitungan inkremental. Hitung pembanding awal, yaitu P1, untuk memutuskan apakah akan mengubah koordinat horizontal atau vertikal berikutnya. Yang kelima ini ada contoh ya. Jadi jika 0 lebih kecil dari M, lebih kecil dari 1, inkrementalkan X dan perbarui pembanding P. Jadi seperti itu. Nah, jika P lebih besar atau sama dengan 0, maka yang kita inkrementalkan itu adalah Y. Nah, jika P lebih kecil dari 0,1, maka tetap sama. Nah, selanjutnya kalau D1 sama dengan 2 dikali delta Y dan D2 sama dengan 2 dalam kurung delta X kurang atau min delta Y, seperti itu. Nah, yang keenam ini ada jika M lebih besar dari 1, inkrementalkan Y, seperti itu ya, dan perbaharui pembanding P. Nah, jika P lebih besar atau lebih sama dengan 0, maka kita inkrementalkan X. Jika P kurang dari 0, X tetap sama. Nah, selanjutnya kalau D sama dengan 2, delta X dan D2 sama dengan 2 dalam kurung delta X kurang delta Y. Dan yang ketujuh itu ada ulangi langkah 5 sampai 7 sampai titik akhir, yaitu X2 dan Y2. Nah, seperti itu penjelasan tentang peningkatan nilai dan koordinat teman-temannya. Jadi ada 7 langkah seperti itu tadi.
Nah, selanjutnya di materi keempat, pembanding pada algoritma barisan Ham. Di sini penggunaan pembanding dalam penentuan pilihan pixel. Nah, yang pertama itu dalam algoritma barisan Ham, pembanding atau decision variable berperan dalam menentukan pixel mana yang akan diwarnai saat menggambar garis dan memperkirakan posisi pixel berikutnya. 2. Dalam contoh algoritma barisan Ham, kita menggunakan pembanding, biasanya disebut P, untuk membuat keputusan. Setiap langkah kita memeriksa nilai P untuk menentukan apakah garis lebih mendekati sumbu X atau sumbu Y. Nah, yang ketiga, jika nilai M 0 lebih besar daripada M, lebih kecil daripada M, lebih kecil daripada 1, maka saat P lebih besar dari atau sama dengan 0, maka yang kita eksperimentalkan sumbu Y dan hitung P berikutnya. Jika P lebih kecil dari 0, tidak menginkrementalkan sumbu Y. Jadi seperti itu. Jadi jika nilai P itu lebih kecil dari 0, maka tidak diinkrementalkan sumbu Y. Selalu inkrementalkan sumbu X. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat, jika nilai M nilai M lebih besar daripada 1, maka pada saat P lebih besar atau sama dengan 0, inkrementalkan sumbu X dan hitung P berikutnya. Jika P kurang dari 0, maka kita tidak inkremental sumbu X. Jadi kebalikan dari yang di atas tadi, teman-teman. Selalu inkrementalkan sumbu Y. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada perhitungan pembanding. Jadi langkah-langkah dalam perhitungan pembanding ini sini ada 6 langkah, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu tentukan titik awal ya. Misalnya di sini ada X1 dan Y1, yaitu titik awalnya 2 dan 3. Dan titik akhir sini ada B, X2, Y2, yaitu 8, 6. Nah, yang kedua, hitung perbedaan antara koordinat titik akhir dan titik awal. Nah, di sini ada delta X sama dengan X2 kurang X1, atau kita tulis 8 kurang 2 sama dengan 6, yang ini tadi, teman-temannya. Nah, kemudian ada delta Y sama dengan Y2 kurang Y1, yaitu 6 kurang 3 sama dengan 3. Nah, yang ketiga, tentukan nilai M. Ya, di sini M sama dengan delta Y bagi delta X sama dengan 3. Nah, yang ketiga, tentukan nilai M. Nah, di sini M sama dengan delta Y per delta X sama dengan 3/6, yaitu sama dengan 0,5 ya, atau 0 lebih kecil dari M dan lebih kecil dari 1. Nah, yang keempat ini, jika 0 M lebih kecil dari 1, maka D1 sama dengan 2 dikali delta Y sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, seperti itu. Nah, D2 sama dengan 2 dalam kurung delta X kurang delta Y, atau kita tulis di sini 2 dalam kurung 6 kurang 3, yaitu nanti akan sama dengan 6, seperti itu, teman-teman. Nah, 5, jika M lebih kurang dari 1, maka D sama dengan 2 kali delta X kali delta Y. 6, untuk menentukan P awal, yaitu P1 sama dengan D1 kurang delta X sama dengan 6 kurang 6 sama dengan 0, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di perhitungan inkremental. Nah, yang pertama itu, jika 0 kurang dari M kurang dari 1, XK sama dengan XK kurang 1 tambah 1 P lebih besar atau sama dengan 0, maka nah di sini Y berikutnya sama dengan Y sebelumnya tambah 1. P sama dengan P kurang D2. Nah, P di sini lebih kecil dari 0, maka Y berikutnya sama dengan Y sebelumnya, atau P sama dengan P tambah D1. Jadi kalau yang ini, maka yang kita gunakan itu adalah P sama dengan P kurang D2. Kalau yang P lebih kecil dari 0,
maka yang kita gunakan itu adalah P sama dengan P tambah D1. Nah, yang kedua ini adalah jika M sama lebih besar dari 1, YK sama dengan YK kurang 1 tambah 1. Nah, maka itu kalau P lebih besar atau sama dengan 0, maka X berikutnya sama dengan X sebelumnya tambah 1, atau kita tulis P sama dengan P tambah D2 seperti itu. P kurang dari 0, maka kita gunakan X berikutnya sama dengan X sebelumnya, atau P sama dengan P tambah D1. Nah, di materi kelima ini kita akan membahas tentang kelebihan algoritma barisan Ham, keakuratan dan efisien. Nah, yang pertama, keakuratan dalam menggambar garis dengan kemiringan apapun. Jadi memiliki keakuratan yang tinggi dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan gambar garis yang presisi, seperti rendering objek atau visualisasi data. 2. Efisien karena penggunaan operasi integer only. Nah, algoritma barisan Ham hanya melibatkan bilangan bulat integer, sehingga lebih efisien dan cepat dalam melakukan perhitungan. Membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih sedikit. Nah, yang ketiga, ketergantungan pada perhitungan inkremental, meminimalkan kesalahan pembulatan dan memberikan hasil yang lebih akurat karena menggunakan perhitungan inkremental. Dapat bekerja secara efisien dan menggambar garis dengan panjang yang bervariasi. Yang keempat, kekuatan dalam penggambaran real time. Dapat menggambar garis dengan cepat dan presisi dengan hasil yang memuaskan, sehingga cocok untuk aplikasi real time seperti pengembangan game, simulasi, dan juga grafika interaktif. Nah, jadi di sini kesimpulan teman-temannya dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi pentingnya algoritma barisan Ham dalam grafika komputer itu adalah yang pertama, algoritma barisan Ham adalah salah satu algoritma yang sangat penting dalam pengembangan grafika komputer. Algoritma ini digunakan untuk menggambar garis dengan presisi tinggi, baik dalam aplikasi desain grafis, animasi, visualisasi data, maupun pengembangan game. Selanjutnya, penggambaran garis merupakan operasi dasar dalam membentuk berbagai objek dan visual dalam dunia grafika komputer. Dan yang terakhir itu, dengan menggunakan algoritma barisan Ham, garis-garis dapat digambar dengan akurasi yang tinggi tanpa distorsi atau kesalahan pembulatan yang signifikan. Jadi itulah tadi presentasi dari saya tentang algoritma barisan Ham. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.